Shalom. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah bagian terakhir atau bagian ketujuh dari apa yang kita miliki ketika kita sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi ini adalah bagian yang terakhir, yakni yang kita miliki adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia, hadiah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan hadiah, atau orang tua kita atau siapapun yang memberikan hadiah kepada kita, tidak usah dibayar, gratis Bapak Ibu, ya. Kita perhatikan kita baca Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saya ada sekolahan di Sosok ini, namanya Sekolah Cahaya Kemuliaan. Ya, peraturan dibuat banyak peraturan dibuat di sekolah ini supaya orang-orang tidak melakukan pelanggaran. Katakanlah misalnya membuang sampah, itu denda Rp150.000. Mencoret-coret, saya akan denda Rp1.500.000. Apalagi kalau dia mencoret-coret meja belajar. Jadi setiap anak kalau ketahuan dan terbukti dia mencoret-coret meja belajarnya atau kursinya, maka saya akan denda Rp1.500.000. Kejam memang Bapak Ibu. Saya lakukan itu supaya apa? Supaya ada ketertiban. Dan pada akhirnya bangku, meja atau kursi dari tempat mereka belajar, alhasil sampai saat ini tidak ada coret-coret. Karena apa? Mereka takut untuk melakukan coret-coret, karena mereka takut dengan denda. Bagaimana kalau misalnya ada seorang anak ketahuan membuang sampah atau mencoret-coret? Bapak Ibu, ini rahasia, ya. Saya lakukan itu supaya mereka tidak melakukan atau jerah terhadap pelanggaran mencoret-coret dan membuang sampah. Tapi sudah barang tentu saya tidak akan mendenda Rp1.500.000 kalau anak itu ketahuan dan mereka menyesal. Ada seorang anak, ya, mendak bola sekeras-kerasnya sehingga ada tangga, ya, pagar tangga, pada akhirnya patah Bapak Ibu, ya. Lasnya terlepas, dan seharusnya itu didenda Rp200.000-300.000, ya, untuk mengganti biaya las Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat penyesalan dari anak tersebut, karena memang dia melakukan itu tidak sengaja. Masih ada kasih karunia dalam kehidupan saya. Demikian juga dengan Tuhan. Alkitab katakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, jadi Bapak Ibu, dulu waktu perjanjian lama, kenapa hukum Taurat diberlakukan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga banyak peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum Taurat. KUHP kita, Bapak Ibu, pasalnya ratusan, banyak sekali, ya. Perundang-undangan kita banyak sekali. Karena apa? Untuk mengatur orang-orang supaya hidup tertib di negara ini, ya. Semakin banyak pelanggaran, semakin banyak juga peraturan-peraturan yang dibuat. Tetapi Bapak Ibu, ya, Tuhan itu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib. Ini adalah anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi dia memberikan jaminan buat setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Sekalipun orang itu melanggar hukum, melanggar atau melakukan dosa Bapak Ibu, tapi tetap dia hidup sebagai anak-anak Allah. Sudah barang tentu dia sadar bahwa yang dilakukannya ini salah, dan dia berbalik kepada Tuhan. Bukan yang sengaja, oh enak dong, ya, kalau gitu karena kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, kita melakukan dosa saja, kita sengaja melakukan dosa.
Ini artinya orang tersebut belum percaya terhadap Tuhan, terhadap kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita memperoleh hidup kekal di dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika saya belajar EEI, ya, ledakan penginjilan. Waktu itu ada ilustrasi tangan. Ini tangan kita, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangan Tuhan akan memegang tangan kita, ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu tangan kita ini terlepas dari tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan akan terus tetap memegang kita. Kalaupun kita sampai jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Inilah kasih karunia yang menjamin kita untuk tetap memiliki hidup kekal di dalam kehidupan kita. Tidak dengan orang-orang yang belum percaya. Mereka belum menerima kasih karunia Allah. Ketika mereka terjatuh, tergeletak, mereka tidak punya kemampuan untuk dipulihkan. Karena apa? Tangan Tuhan belum menyertai kehidupannya. Karena apa? Karena orang tersebut belum percaya Tuhan, belum ada di dalam Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ada kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tangannya selalu mengangkat kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Tuhan ini adalah kasih karunia, bukan karena kita kudus, kita layak di hadapan Tuhan. Bukan. Tuhan mampukan kita, Tuhan layakkan kita, dan ini adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu terus melimpah di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita miliki, hidup sebagai anak-anak Allah. Kasih karunia yang terus menerus di dalam kehidupan kita. Kasih karunia orang tua terhadap anaknya mungkin terbatas kepada ketika anak itu mau turut dan taat kepada apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tetapi ketika anak itu mulai memberontak, mulai tidak taat, melawan orang tua, mungkin kasih karunia itu berakhir. Tetapi tidak dengan Tuhan, ya. Asalkan orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalaupun dia berbuat dosa, mulai undur jauh dari Tuhan, akan ada pemulihan buat kehidupannya. Ya, ada kemampuan karena roh Tuhan tinggal di dalam kehidupannya, selalu ada di dalam kehidupannya, dan dia sanggup untuk dipulihkan oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kasih karunia itu kebanggaan kita. Itulah yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menggendong kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Itulah enaknya hidup sebagai anak-anak Allah yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Shalom, Tuhan memberkati.